juga kita akan mengejarkan surat edaran Bupati di dalam rangka antisipasi terhadap virus ini. Rumah sakit yang kita siapkan ada di Rumah Sakit Brebes, kemudian secara tim, secara kamar dan sebagainya juga cukup siap. Itu beberapa pengantar yang kami perlu sampaikan pada penelitian. Monggo barangkali masih dirasa hal-hal yang perlu dilengkapi, dipersilakan. Pak, berkaitan dengan banyaknya TKI di wilayah Kabupaten Brebes, di mana dalam waktu dekat mungkin menjelang puasa itu kan dimungkinkan mereka akan banyak yang pulang. Pengawasannya seperti apa Pak? Dengan koordinasi dengan siapa saja? Baik. Nomor dua Pak, satu lagi. Selama libur sekolah, apakah ada saran dari Pemda untuk para siswa itu tidak keluar rumah atau mengunjungi tempat wisata, karena kan identiknya orang Brebes itu libur sama dengan titik Pak. Oke. Sekarang itu. Terima kasih. Banyak sih ngomong sih. Jadi di dalam 2 minggu ke depan dari mulai hari ini beberapa langkah yang kita lakukan. Kemarin kita surat edaran khusus kepada siswa kita libur ya, mulai dari TK, SD, SMP sesuai dengan kewenangan kita libur. Namun bukan berarti libur itu libur biasa, namun tetap istilahnya adalah belajar di rumah dengan panduan pelajaran tetap dari sekolah melalui grup-grup WA yang disampaikan pada orang tua. Itu yang dilakukan, sehingga kita pun meminta kepada para orang tua untuk memantau putra putrinya untuk bersenantiasa tetap belajar. Ya. Kemudian terkait dengan TKI yang masuk atau pulang, ini Dinas Kesehatan sudah punya SOP. Jadi langkah-langkah apa, monggo Pak Sabto untuk bisa menyampaikan kepada rekan-rekan. Mas Imam. Namanya Mas Imam ya? Bukan Baya. Imam Baya gitu ya. Boyo. Jadi sama seperti kemarin gitu ya. Dari Januari kita sudah Gendule disingkirno. iya, Merek gua. Iklan. mengganggu pemandangan gitu ya. Betul. Masih rekan-rekan. Jadi untuk TKI, kalau TKI yang gagal, insya Allah kita datanya malah ke Penang. Ya, karena itu kan pasti melalui bandara, kemudian datanya jelas. Sehingga itu kita di lapangan akan mudah. Jadi seperti yang tadi pagi barusan juga, itu kasus yang ke-6, ya, ke-6. Kita datangi dengan informasi, kita datangi. Itu yang namanya kita sebut dengan ODP, jadi orang dalam pemantauan. Jadi setiap TKI yang datang dari negara-negara terdampak, petugas kita yang ada di puskesmas di wilayah masing-masing itu akan mendatangi, memeriksa sampai nanti 14 hari setelah kedatangan. Jadi kedatangan tanggal 1 misalnya sampai tanggal 14. Ini 14 hari kedatangan kita pantau terus. Kenapa 14? Karena itu masa inkubasi dari virus corona. Begitu kira-kira. Pak, maksudnya Pak, untuk memastikan nanti Pak, yang kemarin itu kan yang di Jatirokeh itu kan ini kan ramai sekali di media sosial Pak. Nah, itu untuk memastikan saja apakah pasien itu sudah negatif atau memang belum, atau hasil masih ODP statusnya Pak? PDP Pak. Jadi kalau sudah di rumah sakit namanya PDP, pasien dalam pemantauan. Kalau baru pulang di masyarakat orang dalam pemantauan, gitu ya. Jadi ini yang untuk Jatirokeh sekarang masih diisolasi di RSUD Brebes. Jadi tanggapannya kenapa diisolasi? Karena satu dia dari Taiwan, yang kedua bisa dinyatakan negatif kalau sudah lewat 14 hari. Hasil pemeriksaan dokter paru dan radiologi kemarin tidak menjurus ke sana, tetapi kami belum berani mengatakan ini negatif karena belum 14 hari. Kalau melihat kondisi terakhir sini hari ini tadi, alhamdulillah masih baik-baik saja. Semoga nanti sampai tanggal berapa tadi ya? Pokoknya 14 hari itu yang terdata di rumah sakit. Pokoknya setelah 14 hari itu kita baru bisa menyatakan bahwa itu gitu. Oh, kemarin negatifnya berarti negatif apa Pak? Yang dengan Negatif klinis gitu ya. penyakit Jadi parunya. rumah sakit itu ada 2 tahap. Jadi barin ada 2 tahap. Barin pertama RSUD Brebes. Kalau kemudian secara klinis itu menjurus ke corona,
lupa ngomong corona gitu kan. Karena bilangin corona lebih enak daripada corona gitu ya. Nah, kalau itu secara klinis negatif, maka diisolasi dulu di situ. Nah, nanti kalau secara klinis itu kok ada tanda ke arah corona, maka kita kirim ke rumah sakit rujukan. Di mana itu Kartina sama RSUD Susilo. Pak, informasinya dari Pemprov bus RSUD masuk rujukan, Pak, masuk daerah yang menangani. Ya, rujukan tahap pertama ini. Itu ada dua. Nah, yang pertama ini untuk buffer untuk saringan pertama. Karena Brebes punya rumah sakit paru, punya dokter spesialis paru dan dia punya ronsen yang mobil. Jadi ronsen yang terpisah dengan pasien yang lain. Sejauh ini suspek yang dari Kabupaten Brebes ada berapa dan sudah sembuh boleh dipulangkan dari rumah sakit? Ya, sebentar saya buka datanya dulu. Kemarin itu yang suspek ada 5. Kemudian kalau yang berarti yang kelima ini kita masih menunggu, mohon doanya dari kita semuanya agar itu jadi negatif. Nah, 4 yang sudah pernah sampai ke rumah sakit rujukan di Tegal, di Kartina maupun Selawi itu 4 dan kesemuanya dinyatakan negatif. Jadi hanya batuk pilek biasa, cuma karena habis dari negara terpapar, jadi ya itulah kewaspadaan. Untuk kewaspadaan kita harus melakukan yang seketat mungkin. Ya. Oke. Pak, terkait apa tempat keramaian gimana, Pak? Kenapa? Masih banyak ada pasar terus apa? Ini tadi Pak Ketua Gugus Peraturan dari Pemda sendiri ada kebijakan nggak untuk sementara mungkin ada off dulu atau gimana? Nah, satu lagi Pak, itu kan kalau kaitan dengan TKI kepulangan TKI kan dipantau oleh Dinas Kesehatan ya. Untuk Brebes sendiri sebagai kantongan selama ini ada pemberangkatan TKI, ada larangan nggak untuk sementara waktu dari Pemda? Nah, ini tadi yang Bapak Gugus. Ada larangan nggak untuk sementara waktu TKI asal Brebes untuk diberangkatkan ke luar negeri Pak? Kan sudah ada pembatasan daripada pemerintah, mereka akan dicek dan sebagainya seperti ini. Ya kita juga kita lakukan pembatasan untuk mengajarkan mereka dulu selama kurang lebih 2 minggu ini untuk off. Tidak ada pemberangkatan berarti Pak? Di dalam surat edaran kita akan kerjasama dengan DKI yang bersangkutan untuk bisa mempending dulu dalam masa-masa inkubasi depan. Ya kita batasi pada pusat-pusat keramaian, otomatis kan kalau kita menyampaikan kepada rekan-rekan organisasi nanti di dalam surat edaran kita akan juga tuangkan. Dan kalau mereka ada, kita secara protap sediakan hand sanitizer, yang mau langsung kita akan bisa sebagainya untuk kita itu mereka menjaga. Kalau tempat wisata sendiri seperti Parin, Mangrove itu kan yang menjadi pusat keramaian. Ini kan libur ya, anak-anak itu akan tutup atau enggak? Kita batasi untuk seminimal mungkin terlebih dahulu kurun waktu. Caranya Pak, buat itu. Caranya Kita nanti akan hubungi kaitannya dengan pengelola Pak. Pembatasannya seperti apa Pak nanti Pak? Untuk tempat pariwisata pembatasannya seperti apa? Kita hubungi setempat, termasuk kita kan nanti ada surat edaran juga kepada Pak Camat untuk menunggu itu juga. Kita kan ada berantai kan, Pak Camat, Pak Kades agar warganya tidak melakukan piknik terlebih dahulu. Ada sementara waktu untuk penutupan atau apa Pak? Nanti di dalam surat edaran saja nih. Oh, juga anaknya ente sing piknik. Pak, satu Pak untuk para Untuk ASN gimana Pak? Untuk ASN hari ini kita sudah mengedarkan surat edaran ke seluruh kepala perangkat daerah. Pager break 2 minggu ini kita off-kan. Kemudian yang kedua tidak ada apel baik pagi maupun sore. Kalau masalah berangkat tidaknya Pendidikan kan tetap absensi itu kan tetap ada paket manual. nggak tetap berangkat atau boleh Tetap libur? berangkat. Kalau Karena yang kita sifatnya kan memberikan pelayanan pada masyarakat. kalau yang ada indikasi batuk, pilek gitu Pak mungkin. Ada yang diberikan batuk pilek, mereka kita persilakan untuk periksa ke dokter sesegera mungkin. Kalau
Mungkin kembali ke Pak Dokter. Bertanya puskesmas tutup apa enggak? Enggak Pak. Pak, kembali ke Pak Dokter. Kan rumah sakit RSUD Brebes hari ini dan besok rumah sakit Pati Asi itu ada pembatasan untuk sementara waktu pembesuk tidak diperbolehkan. Termasuk rumah sakit yang lain mana? Tidak boleh masuk rumah sakit. Termasuk rumah sakit yang lain. Ya, sama. Untuk membatasi. Jadi yang masuk itu yang punya kepentingan. Yang jaga berarti ya. Ya, satu. Tidak ada pengunjung yang model rame-rame itu. Nah ini untuk pendidikan Pak, mungkin Pak. Ini kan anak-anak pada libur semua ya Pak. Ini artinya mereka belajarnya seperti apa? Hasil rakornya gimana ini? Belum, tadi di awal sudah Iya, sampaikan. ini kan untuk yang Ini doorstopnya loh, Pak. doorstopnya ini. Oh iya, baik, makasih. Wah, ini orang ngerti. Terkait dengan hasil rakor tadi ada 2 output. Yang pertama kita akan membentuk gugus tugas call center di mana sekretariatnya ada di Dinas Kesehatan, ya, secara penanganan seperti itu. Kemudian secara informasi seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa kita akan membuat surat edaran Bupati kepada seluruh stakeholders kaitannya dengan kehati-hatian kita kaitannya dengan COVID-19 ini. Ya. Kebijakan yang diambil apa Pak ini salah satunya? Beberapa hal yang kita sampaikan bahwa 2 minggu ke depan ini anak-anak sudah kita liburkan dengan surat edaran kepala dinas. Anak-anak sekolah diliburkan bukan berarti digugurkan, namun mereka dipersilakan untuk belajar di rumah dengan diawasi orang tua, ya, agar jika masuk tidak mereka keluar dari rumah. Harapan seperti itu, tetap belajar di rumah. Nah, kemudian di sisi PNS, ya, sisi PNS kita sudah mengedarkan surat edaran juga bahwa mulai hari ini tadi kita tidak melakukan fingerprint. Kemudian untuk penggantinya kita dengan absensi manual, pengawasan tugas tetap dilakukan oleh atasan langsungnya. Kemudian tidak melakukan kaitannya dengan apel pagi maupun apel sore. Ya TKI. Untuk TKI, ya, kita nanti akan koordinasi dengan PG TKI agar sementara waktu kurang waktu 2 minggu ke depan ini untuk bisa membatasi diri atau mungkin kalau bisa di off-kan dulu untuk pemberangkatannya. Ada larangan berarti himbauan larangan. Iya, himbauan larangan. Iya. Oke. Pak, kaitan dengan sejumlah tempat pariwisata di Brebes sendiri gimana? Tempat pariwisata nanti akan kita koordinasikan untuk bisa dibatasi, ya. Kalau bisa di off-kan dulu, namun kalau tidak bisa untuk bisa dibatasi langsung. Kunjungan rumah sakit Pak. Kunjungan rumah sakit tadi sudah disampaikan Pak Dr. Sartono, artinya sangat-sangat dibatasi bagi yang memerlukan pelayanan dan pendamping satu saja untuk bisa mendampingi bagi yang tidak sakit. Di sementara pembesuk gimana Pak? Itu tadi kita batasi, biasanya kan pengombyongnya banyak sekali, kita batasi hanya 1 bisa masuk. Oke, wis. Pak, satgasnya namanya Pak? Satgasnya kalau mengacu pada Kepres Koordinat 7 2020, gugus tugas percepatan penangani coronavirus disease. Satgas apa gugus tugas percepatan. Terima kasih.